Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran aplikasi komputer akuntansi, yang mana pada video ini kita masuk ke pertemuan 6 yang membahas tentang studi kasus perusahaan dagang, penjualan roti dan kue Colina Cake. Nah, di sini saya agak sedikit update modul ya, gitu. Jadi dari mungkin kalau teman-teman yang masih menggunakan versi modul yang ada di ruang mahasiswa itu ada beberapa penyesuaian, bukan beberapa ya, bahkan lumayan banyak kalau saya bilang, karena begitu saya revisi untuk modulnya ini setelah saya share ke mahasiswa yang saya ajar. Jadi apabila teman-teman ada yang di luar mahasiswa saya menonton video ini, silakan download untuk latihan studi kasusnya dengan link yang ada di deskripsi. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sempat share ke beberapa grup pengajar Zahir ya, gitu. Jadi kalau memang misalkan dosen-dosennya sudah memberikan, nah itu juga sudah lebih bagus. Nah, di sini pertemuan kita membahas tentang penjualan roti kue Colina Cake. Di sini informasi umum tentang perusahaannya. Colina Cake didirikan pada tahun 2016 dan di sini di 2020 melakukan pencatatan penanganan masalah keuangan akan menggunakan Zahir Accounting. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk perusahaannya. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk perusahaannya. Kita buat data baru. Di sini ada namanya Colina. Terus alamatnya di sini, Jalan Grenada nomor 06, negaranya Jakarta, Indonesia, kotanya Jakarta, lalu kode posnya ini. Setelah itu kita lanjutkan. Untuk periode akuntansinya kita lihat di sini mulai dari Januari sampai Desember 2020. Kita ubah dulu ke Januari sampai ke Desember, ini 2020. Ya, di sini untuk penyimpanannya pastikan tetap saja di C data Zahir Colina. Nah, Colinanya Colina berapa itu tergantung teman-teman yang baru buat. Kalau baru buat sekali berarti Colinanya Colina 1. Kalau seperti saya Colina 2 ini sudah buat 2 kali ya, gitu. Jadi saya sudah buat 2 kali PT Colina. Jadi makanya di sini Colinanya Colina 2. Nah, setelah itu ini saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan aja, ini saya proses. Nah, untuk jenis usahanya sendiri kita nggak pakai perdagangan umum ya. Kita pakainya itu adalah restoran. Di sini kita lanjutkan. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Kita selesai. Oke, setelah selesai, ini kita baca-baca aja ya untuk kebijakan perusahaannya, pembelian dan penjualan menggunakan dana bank mandiri, menggunakan sistem berpasangan, lalu perusahaan menerapkan cadangan kerugian piutang, rekonsiliasi bank, lalu pembelian semuanya kena PPN, lalu termin pembayaran ini pada periode akan memperoleh diskon kalau dia pakai termin. Setelah itu di sini ada transaksi pembayaran utang dan pembelian menggunakan bank mandiri semuanya. Penjualan juga kebalikannya dari pembelian gitu ya. Penjualan dikenakan PPN 10%, lalu transaksi atas penjualan dan pembayaran piutang menggunakan bank mandiri semua. Nah, di sini kita diminta langsung membuat setup neraca saldo per 31 Desember 2019. Tapi sebelum kita langsung setup saldonya, kita setting dulu di sini setup programnya. Pastikan regionalnya ini sudah seperti ini. Dan transaksi pada umumnya ini menggunakan modul uang muka. Kalau sudah ini kita rekam. Nah, kalau sudah, step yang pertama apa? Mungkin beda ya sama yang kemarin kita pelajari di pertemuan kedua atau 3 gitu loh, yang pas bikin akun. Kita bikin akun dulu nih semua, bahkan sampai edit ya. Tapi di sini kita diminta langsung isi saldo. Nah, proses pertama, kalau studi kasusnya kayak gini, kita ubah dulu nama akunnya. Nah, sekarang kita masuk ke data rekening. Kita switch mode aja. Kita ubah aja semua data akun yang ada di sini. Ya, kita sesuaikan nanti. Kas. Oke, ini saya Oke, kasnya sudah ada. Banknya menjadi Bank Mandiri di sini.
piutang dagang, di sini piutang usaha kita ubah menjadi piutang dagang. Persediaan ada 4, bahan baku, bahan penolong, bahan jadi, serta bahan jadi 2. Nah, di sini kalau teman-teman milihnya perdagangan umum, persediaannya cuma ada 2 ya, 2 apa 3 saya lupa gitu. Dan itu seperti yang kita praktekin dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5. Nah, kalau di sini udah ada banyak persediaan, jadi kita nggak perlu bikin. Bahan baku sudah ada, bahan penolong sudah ada, barang dalam proses ini akan menjadi bahan persediaan, bahan jadi. Kita edit aja. Oke, lalu setelah itu di sini ada bahan penolong ya tadi yang saya ubah ya. Oke. Ini berarti barang dalam prosesnya bakal ini bahan jadinya bakal saya ubah menjadi bahan penolong. Ya, saya salah ngubah. Terus barang dalam prosesnya ini bakal jadi bahan jadi biasa. Lalu persediaan produk jadi ini kita ubah menjadi persediaan bahan jadi 2. Ya, yang ini sudah ada. Terus ada peralatan di sini. Peralatan kita cari di sini. Nah, ini peralatannya digabung ya, mesin dan peralatan. Nah, ini kita ubah aja jadi satu aja. Soalnya di sini ada peralatan, nanti di penyusutan itu ada mesin. Nah, ini kita ubah peralatan menjadi hanya peralatan aja. Kalau peralatan diubah, yang diubah apanya? Berarti semuanya juga. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatannya ini akan diubah juga, berarti menjadi akumulasi penyusutan peralatan aja. Dan yang terakhir yang diubah itu adanya di beban penyusutan mesin dan peralatan ini kita ubah menjadi beban penyusutan peralatan aja. Nah, kalau udah tadi akumulasi peralatan udah ya. Sekarang kita ke kendaraan beban penyusutan kendaraannya ada. Lalu akumulasi penyusutan kendaraannya juga ada. Kendaraannya pun di sini juga udah ada. Setelah itu ada hutang dagang. Hutang dagang itu dari hutang usaha, ini kita ubah aja. Terus ada hutang gaji di sini, hutang gaji ada nggak ya? Oke, di sini ada hutang gaji dan upah, ini kita ubah aja. Hutang gaji. Lalu ada modal di setor sama laba ditahan sih harusnya udah default ya. Nah, di sini modal di setor, laba ditahan udah ada. Oke, nah sekarang kita tinggal opening balance-nya. Kita opening balance, setting saldo awal akun. Kita masukin kasnya 50 juta. Bank Mandirinya 20. Lalu ini menyesuaikan ya, terakhir sampai laba ditahan. Ini kita masukkan dulu. Untuk yang akumulasi pakai minus ya. Oke, sudah balance karena di sini nilai sebesarnya sudah 0. Ini tinggal kita rekam. Oke, kita close aja.
Proses selanjutnya adalah pembuatan data customer, data supplier, serta data karyawan. Nah, data customer di sini sudah ada saldo piutangnya. Berarti setelah kita buat data customer, data supplier, dan data karyawannya, itu langsung kita masukin saldo piutangnya untuk input saldo awalnya, saldo awal piutang serta saldo awal utang. Nah, sekarang kita buat dulu di data nama dan alamat. Di sini kita klik tambah data aja. Ini untuk customer mulai dari CO01. Ini dengan nama toko Arta. Kita nggak perlu lagi ngisi alamat ataupun nomor telepon ya, karena yang diisi cuma dua doang ini nih, CO01 dan toko Arta, CO02 toko Flow, CO03 dan toko Citra. Begitupun untuk yang supplier serta karyawan, isinya nggak terlalu banyak. Untuk yang saldo piutang dan invoice nanti kita isinya di dalam saldo awal piutang serta saldo awal hutang. Nah, sekarang kita buat dulu. Kalau sudah, ini kita klik baru aja. Dan yang terakhir adalah Coko Citra untuk data customer-nya. Nah, kita pindah ke data supplier. Data supplier pertamanya, ini jangan lupa diganti ya, tipenya kita ganti ke dalam vendor. Toko Brown. Toko Sanko. Dan yang terakhir adalah Toko Bintang. Kita klik baru lagi. Ini adalah karyawan ya. Karyawan itu berarti jenisnya adalah employee. Kita masukin di sini atas nama Novia. Terus di bawahnya di sini atas nama Nurmala. Dan yang terakhir atas nama Yanti. Kalau sudah selesai semua, ini kan nggak ada lagi ya untuk other-nya. Nah, kalau udah selesai berarti tinggal kita klik rekam. NIK dan NPWP belum lengkap, lanjutkan proses. Ini iya aja. Kita lihat data nama alamatnya ya. Sudah ada ya 9 data. Tadi customer-nya 3, vendor-nya 3 serta employee-nya 3. Oke. Kalau sudah, kita tinggal setup data piutang. Setting saldo awal piutangnya. Di sini kita baru pilih dulu untuk yang toko Arta. Tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Desember 2019. Kalau untuk piutang wajib. Ini INV01 di sini. Terus nominalnya sebesar 1.500.000. Kalau sudah rekam. Terus lanjutkan untuk data kedua dan data ketiga ya. Oke, kalau sudah, ini kita close. Lalu saldo awal hutang. Caranya hampir sama seperti yang tadi ya. Semuanya sama di 31 Desember. Nomor invoice-nya jangan lupa. Terus yang kedua, ini nomor invoice-nya. Toko Sanko. Rp3,5 juta ya, oke benar. Lalu yang terakhir itu adalah Toko Bintang, Rp2 juta. Oke, sudah. Proses selanjutnya adalah persediaan bahan baku. Nah, ini yang lumayan banyak yang harus kita buat ya, karena data barangnya itu lumayan banyak, bahkan banyak banget gitu ya yang harus kita buat. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, lalu ada data barang jadi serta saldo awalnya, serta data barang jadi dan data jasa pembuatan kue. Nah, kalau di total ini data produknya ada 6 ditambah 4 10 ditambah 6 16 ditambah 5 21
ditambah 2 23. Berarti kita bikin data produknya di sini itu ada 23 data. Ya, lumayan banyak. Dan dari semua datanya itu ada yang nanti pakai setting saldo awal persediaan, ada yang enggak. Nah, sekarang kita buat dulu. Sebelum membuat data produk, yang pertama di sini ada persediaannya. Persediaannya kita lihat di sini ada karung, ada kilogram, ada buah, ada lusin, ada pack. Lalu di sini ada lagi nggak ya? Oke, nggak ada. Berarti tinggal kita buat nih. Kita buat satuan pengukurannya dulu. Ya, satuan pengukuran di sini. Nah, ini kita buat dulu satuan pengukurannya. Kode satuannya di sini karung. Namanya ini unit dasarnya kita klik ya. Di sini juga karung. Baru lagi ada kg di sini. Terus di sini ada kilogram. Baru lagi. Terus ada buah. Lalu ada lusin. Terus di sini ada lagi pack ya. Oke, setelah pack ini kayaknya udah nggak ada lagi. Satuannya buah, satuannya oh ini ada paket. Oke, kita buat lagi di sini paket. Paket. Lihat paketnya dari mana? Dari sini ya, satuan paket. Oke, kalau sudah kita rekam. Kode satuannya harus diisi. Oke, ini kita yang terakhir ya sebenarnya. Harusnya tadi sih langsung rekam aja begitu kita ngisi paket. Ya udahlah, kita isi asal aja ya. Tes. Kita rekam. Oke. Dan yang tadi ini sudah ada ya, banyak ya. Ini yang tesnya saya hapus saja tadi karena buat keluar. Jadi tadi setelah isi yang paket kita langsung merekam aja, jangan baru. Gitu ya, biar nanti masuk semua. Oke, setelah kita bikin satuan pengukuran, kita buat dulu data pajak. Data pajak di sini PPN, pajak pertambahan nilai 10% di sini, akun belinya ke dalam PPN masukan. Terus di sini ke dalam PPN keluaran. Oke, ini direkam. Setelah dibuat, selanjutnya baru kita buat yang namanya bahan bakunya, ya. Oke, selanjutnya kita pembuatan data produk. Data produk yang pertama dimulai dari persediaan bahan baku, lalu ada persediaan bahan penolong, barang jadi, serta barang jadi 2, dan yang terakhir adalah dan jasa pembuatan kue. Oke, kita mulai dulu dari atas, persediaan bahan baku. Ini kita data produknya, kita tambah data aja langsung. Di sini untuk kodenya B01. Lalu tepung terigu, nama barangnya, dan satuannya di sini adalah karung. Ya, HPP-nya kita nggak isi karena ini untuk saldo awal persediaan barang aja. Dan jangan lupa kita ubah kelompok barangnya. Di sini karena masih bahan baku, oke, kita lihat dulu bahan bakunya ya. Ini kita edit. Nah, ini untuk bahan bakunya. Bahan bakunya itu sifat persediaannya hanya bisa disimpan dan dibeli aja dengan metodenya FIFO. Lalu di sini persediaannya masuk ke persediaan bahan baku. Oke, berarti ini sudah sesuai. Nah, kita udah pilih ya bahan baku. Lalu di sini harga jualnya kita nggak isi. Nah, kita tinggal isi kode barang, nama barang, sama jenisnya aja ya dia, satuan pengukurannya, satuan dasarnya. Kita isi sampai B06.
Nah, untuk data yang selanjutnya itu adalah bahan penolong. Bahan penolong di sini berarti nanti kelompok barangnya itu adalah kelompok barang bahan penolong. Sekarang kita isi dulu datanya. Dan satuannya di sini adalah pack. Dan ini kelompok barangnya kita ubah ya jadi bahan penolong. Nah, kita lihat dulu bahan penolongnya. Di sini dia sama, disimpan, dibeli, tapi nggak bisa dijual. Oke, kita lanjutin untuk M02-nya dan sampai M04. Lalu yang selanjutnya di sini ada data barang jadi dan ada saldo awal persediaannya. Berarti kalau di sini sudah mulai nanti ada harga jual ya. Di sini ada harga jualnya. Kita isi dulu datanya. Satuannya di sini adalah buah dan harga jualnya di sini jangan lupa diisi. Dan dia kelompok produknya masuk ke dalam barang jadi. Berarti ini kita ganti barang jadi. Tapi kita lihat dulu akunnya. Kita edit. Barang jadinya itu ke harga pokok penjualan. Ini penjualan produk jadi. Di sini juga penjualan produk jadi. Ini persediaan bahan jadi 2-nya kita ubah menjadi persediaan bahan jadi biasa. Utang konsinyasi ini semua sama, berarti barang jadi ini bisa disimpan, bisa dibeli, bisa dijual ya, karena dia ada stoknya. Ini kita rekam. Kita oke. Nah, kalau udah, kita tinggal entry datanya sampai data ke-6. Nah, selanjutnya kita ke data barang jadi 2 dengan satuannya paket. Ini kurang lebih sama seperti data barang jadi biasa ya. Kita entry dulu datanya. Dan jangan lupa diganti satuan dasar serta kelompok barangnya. Kelompok barangnya di sini berubah menjadi data barang jadi 2.
Ini kita edit aja ya barang dalam prosesnya. Ini jadi barang jadi 2. Simpan, dibeli, dijual, diceklis semua karena ada stoknya. Ini penjualan produk jadinya masih sama ke sini. Persediaannya aja yang berubah menjadi kepersediaan bahan jadi 2. Ya, selebihnya sama, harga pokok penjualannya, penjualan produk jadinya, serta ini harga pokok, retur, sama penjualannya itu sama ke sini ya. Kalau udah kita rekam. Barang jadi 2. Oke, kalau sudah masukin harga paketnya. Setelah itu barang yang kedua sampai barang yang terakhir, R strip DB. Oke, kode barang yang terakhir sudah selesai dan sekarang 2 produk terakhir adalah jasa pembuatan kue. Dan di sini nama paketnya, berarti ini jenisnya paket ya. Untuk kelompok barangnya di sini dia masuk ke dalam jasa pembuatan kue. Nah, jadi kita harus buat baru di sini. Buat baru dengan kelompok barang jasa pembuatan kue. Ya, ini hanya bisa dijual aja karena dia bentuknya jasa. Penjualannya itu masuk ke dalam penjualan produk jadi karena dia jadi ya gitu penjualannya. Jadi dalam bentuk jasa tapi. Nah, ini masuknya ke penjualan aja. Ini masuknya ke dalam pendapatan lain karena di sini jasa. Ya, karena di sini masuknya jasa bukan produk ya. Bedain kalau produk tadi yang produk ya, tapi kan ini jasa berarti masuknya ke dalam pendapatan lain. Atau kalau teman-teman mau bikin di sini boleh bikin akun dengan nama penjualan jasa kue. Di sini misalkan di sini 41010 berarti sini kita 011 kita coba bikin. Di sini ya. Ini berarti 011. Terus di sini penjualan jasa kue. Misalkan kita buat seperti ini. Kita rekam. Boleh kayak gini ya, penjualan jasa kue. Nah, ini lebih bagus gitu karena masuknya ke dalam penjualan jasa kue kalau udah direkam. Ya. Jasa pembuatan kue. Nah, di sini harganya itu 1 juta dan 2.500.000.
Oke, kalau sudah, ini kita tinggal klik rekam dan semua data produknya itu sudah terbuat ya. Gitu. Jadi di sini barangnya beda-beda. Di sini kita nggak bisa ngelihat ya. Kalau modenya seperti ini, jenisnya misalkan bahan penolong, bahan baku, terus ada lagi barang jadi, ada barang jadi 2 juga gitu ya. Dan kalau sudah selesai sampai produknya, setelah input data produk, kita input setting saldo awal dari persediaannya. Nah, ini kita input semua ya. Ini kita pilih semua barangnya mulai dari B01, di sini stok awalnya 5 dan ininya 130. Oke. Berarti 21 ya, karena yang punya stok 21 doang. B02 lanjut sampai B06 ya, diisi. Lalu kita lanjut ke bahan penolong. Selanjutnya kita masuk ke dalam persediaan barang jadi ya. Di sini persediaannya 150 dan HPP-nya segini. Oke, ini kita pilih aja. Mulai ke barang jadi. Setelah barang jadi, kita pindah ke data barang jadi 2. Selanjutnya yang DBB, stok awalnya 25 dan HPP-nya 100.000. Dan data barang yang terakhir itu adalah RDB,
stoknya 30 dan HPP-nya 100.000. Kalau udah direkam, oke. Untuk jasa pembuatan kue ini nggak ada ya, walaupun di sini ada keterangannya nih pas begitu kita klik baru. Nah, ini langsung kita tutup aja. Ini iya. Oke. Proses selanjutnya adalah pembuatan data harta tetap. Nah, untuk harta tetap ini ada 3, yaitu ada peralatan, mesin, serta kendaraan. Ya, yang pertama kita buat dulu untuk peralatannya. Kita masuk ke dalam data harta tetap di sini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam harta tetap, kita bisa cek dulu untuk kelompok harta tetapnya. Kita klik data lainnya tadi di sini. Kita masuk ke kelompok harta tetap. Nah, ini sudah ada ya. Peralatan udah ada, kendaraan udah ada. Hanya mesin yang belum ada. Tapi di sini ada mesin dan peralatan. Nanti akan kita ubah. Berarti ini udah ada semua. Kita tinggal balik lagi ke kelompok harta tetapnya, ke data harta tetap. Kita input aja di sini, namanya itu adalah komputer. Kelompoknya di sini masuk ke dalam mesin dan peralatan. Ini kita ubah. Jadi jangan mesin dan peralatan, hanya peralatannya aja. Ya, ini masuknya ke peralatan, akumulasi penyusutan peralatan serta beban penyusutan peralatan. Umur ekonomisnya kita lihat di sini sebanyak 5 tahun. Ya, kalau udah kita rekam. Ini kita pilih. Tanggal belinya di sini 4 Januari 2015. Lalu harga belinya di sini adalah 6 juta rupiah. Nilai residunya adalah 600.000. Oke, kalau sudah, komputer, jenisnya peralatan, kelompoknya peralatan, tanggal belinya 4 Januari, umur ekonomisnya 5 tahun, harga beli, harga nilai residunya pun sudah ada. Ini tinggal kita klik rekam. Oke, lakukan perhitungan, ya. Lalu setelah itu yang printer ya. Kelompoknya masih ke dalam peralatan. Tanggal belinya di sini masih sama 4 Januari 2015. Harga belinya sebesar 1.500.000. Nilai residunya 150. Kalau sudah, ini direkam. Ini ya. Oke, lanjut ke mesin ya. Kita ke mesin. Sini kita tambahin data baru lagi aja. Ini mesin. Untuk kelompoknya di sini kita ubah aja yang udah ada. Gedung aja kita ubah karena kita nggak pakai gedung. Ya, di sini jadi mesin. Kita ubah. Umur ekonomisnya di sini menjadi 10 tahun. Lalu akunnya pun harus disesuaikan karena di sini nggak ada mesin. Ini kita ubah bangunannya semua ubah menjadi mesin. Akumulasi penyusutan bangunan ini juga diubah menjadi akumulasi penyusutan mesin. Lalu beban penyusutan bangunannya juga diubah menjadi beban penyusutan mesin. Karena tadi akun mesin kita nggak, awalnya ada. Ya, awalnya ada karena jadi satu sama peralatan, tapi di sini di kelompok harta tetapnya beda gitu. Jadi kita harus pisahin juga. Oke, tanggal belinya di sini 1 Oktober 2015. Nilai belinya adalah 50 juta. Sorry, kebanyakan. Lalu nilai residunya 5 juta. Kita rekam aja. Hitung, ya. Dan yang terakhir adalah kendaraan mobil pickup. Kelompoknya di sini adalah kendaraan ya, kendaraan roda 4 bisa. Tapi kita ini harus edit ya, kita ubah aja menjadi kendaraan aja. Umur ekonomisnya kita lihat 10 tahun. Untuk akunnya sudah sesuai kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, serta beban penyusutan kendaraan. Oke, kalau udah di oke. Tanggal belinya adalah 4 Januari 2015.
Terus harga belinya di sini 200 juta. Nilai residunya 20 juta. Kalau sudah, tinggal kita klik rekam. Oke, kita lihat di sini sudah ada ya untuk data harta tetapnya. Sudah ada 4. Nah, kalau sudah, berarti sudah selesai sampai ke harta tetap. Proses selanjutnya adalah kita masuk ke dalam transaksi. Nah, transaksi pertama di bulan Januari 2020, untuk nomor 1 di sini ada tanggal 3 Januari 2020 membayar biaya promosi dan iklan itu melalui bukti kas, ada bukti kas keluar. Kita ke kas bank lalu kas keluar. Di sini ada akunnya di sini melalui kas ya. Melalui kas, penerimanya adalah CV Prima. CV Prima kalau memang misalkan belum ada, kita buat baru dengan tipenya adalah other. O01 CV Prima. Ya, ini kita rekam aja. Ya. Terus kita lihat CV Primanya, nomornya kita masukkan di sini, tanggalnya 03/01/2020. Lalu di sini biaya promosi dan iklan, berarti akunnya yang dipakai itu adalah biaya promosi dan iklan. Ya, beban iklan dan promosi. Keterangannya di sini jangan lupa ditulis, membayar biaya promosi iklan. Oke, nilainya sebesar 300.000. Nah, ini kalau sudah, bisa langsung kita klik OK atau rekam. Transaksi kedua, di sini di tanggal 6 Januari, perusahaan menjual kue per paket kepada Nona Hesti. Berarti kita keluar, di sini kita ke penjualan, invoice penjualan. Nama pelanggannya adalah Nona Hesti. Karena di sini tidak ada, berarti kita bikin baru dengan tipenya customer. Di sini CO04. Melanjuti aja ya dari yang CO03 terakhir. Rekam. Pilih Nona Hestinya. Nomor fakturnya jangan lupa dipilih. Tanggalnya di sini 6 Januari. Lalu di sini ada termin ya. Terminnya jangan lupa diisi. Dan tanggal pengirimannya 6 Januari 2020. Kuantitinya 2. Dan di sini kena pajak ya, dia 10%. Dan totalnya menjadi 3.300.000. Oke, di sini penjualan semuanya menggunakan bank tadinya ya. Dan ini masuknya ke piutang. Ini bukan tunai berarti karena ada terminnya. Oke, kalau sudah semuanya, ini tinggal kita rekam. Proses selanjutnya itu ada transaksi di tanggal 7 Januari 2020. Perusahaan menerima pembayaran piutang dari toko Flow. Oke, nah sekarang kita ke pembayaran piutang. Ini melalui Bank Mandiri sebesar 1 juta darinya toko Flow. Nomor fakturnya jangan lupa, nomor referensinya jangan lupa diganti. Terus ini di tanggal 7 Januari 2020. Ini di sini yang dari toko Flow invoice 02. Tapi sebesarnya hanya 1 juta ya. Sini hanya 1 juta. Ini keterangannya kita ganti juga. Nah, ini kalau sudah tinggal kita rekam. Oke, transaksi selanjutnya di tanggal 12 Januari 2020 penjualan kepada toko Citra. Kita balik lagi ke penjualan invoice penjualan. Ini nggak secara tunai ya, jadi masih penjualan secara non tunai. Nama pelanggannya di sini kepada toko Citra. Nomor fakturnya jangan lupa diisi.
Lalu di sini tanggal fakturnya 12 Januari 2020. Untuk tanggal pengirimannya di sini kita samakan saja ya. Di sini jadi 12 Januari 2020. Terminnya di sini nggak ada karena dia COD. Yang dibeli adalah BJ 01, 02, 04 dan 06. Oke, kita masukin dulu datanya. Di sini sebanyak 20. Ada diskon sebesar 2% dan kena pajak dia sebesar 10%. Oke, kita input datanya semuanya. Ini kuantitinya 1. BJ06-nya sebanyak 10. Oke, totalnya menjadi 4.786.320 dan pajaknya 435.120. Oke, jadi di sini semuanya kena diskon 2% ya. Setelah semua kena diskon 2% dan kena pajak 10%. Barang yang dijual adalah roti tawar, roti buaya, rainbow cake, serta black forest sebanyak 20, 1, 10, dan 10. Kalau ini sudah selesai semua, tinggal kita klik rekam. Lalu di sini di tanggal 12 Januari juga sama, perusahaan membeli bahan penolong dari toko Brown. Berarti kita ke pembelian ya, pembelian. Ini nama pemasuknya adalah toko Brown. Lalu di sini nomor fakturnya jangan lupa diganti. Tanggalnya di sini masih sama, 12 Januari 2020. Untuk tanggal pengirimannya juga sama, di sini 12 Januari 2020. Terminnya di sini nggak ada ya, COD. Barang yang dibeli adalah mika ukuran A, B, dan C. Semua mika berarti ya. Mika A kita beli sebanyak 30, dapat diskon 5%, lalu kena pajak 10%. Dan mika B $30. Dan yang terakhir adalah mika C. Mika C sebanyak 30 juga. Diskonnya 5% dan kena PPN 10%. Oke, totalnya adalah 11.286.000 dan pajaknya adalah 1.026.000. Oke, jadi barang yang kita beli ini ada 3, mika ukuran A, B, C dan kuantitinya sebanyak 30, diskonnya 5% dan kena pajak 10%. Ini tidak ada keterangan secara tunai, berarti tunainya tidak perlu di checklist. Kalau sudah, tinggal kita klik rekam. Kalau sudah, di tanggal 13 Januari di transaksi nomor 6 ini adalah penjualan secara tunai, berarti kita balik lagi ke penjualan, invoice. Dijual kepada Tuan Rudi. Tuan Rudi ini adalah customer. Tuan Rudi belum ada, berarti kita buat baru dengan kodenya CO05. Karena terakhir tadi Nona Hesti ya. Di sini Tuan Rudi. Nomor fakturnya adalah FJ1301 dan ini adalah 13 Januari 2020. Tunainya jangan lupa di checklist. Tanggal pengirimannya kita samakan saja, jadi 13 Januari 2020. Salesman-nya di sini tidak ada, berarti langsung aja ke barang. Yang dibeli adalah donat sebanyak 20. Kena diskon 2% dan kena pajak 10%. Ini BJ06. Di sini ada 5. Kena diskon juga 2% dan kena pajak 10%. Ya, totalnya jadi 905.520 dan pajaknya 82.320. Oke, ini tunai. Kalau misalkan tadi keterangan soalnya kita lihat ya ketentuan soal di atas itu transaksi atas penjualan dan pembayaran piutang menggunakan Bank Mandiri semua. Berarti kita coba ubah
Di bawah tadi sini transaksi nomor 6. Ini kita ubah menjadi Bank Mandiri ya. Karena di sini masih kas, ini kita ganti Bank Mandiri. Kalau sudah lanjutkan, dan ini kita rekam. Oke, kalau sudah ke nomor 7, di sini perusahaan menerima order paket kue, berarti hanya dari order penjualan, baru dari order penjualan. Nama pelanggannya di sini adalah Toko Arta. Nomor SO-nya di sini adalah SO 1401 dan tanggalnya 14 Januari 2020. Barangnya itu adalah RBB. Ordernya sebanyak 5. Di sini kena pajak sebesar 10%. Lalu yang terakhir ada DBB 5, kena pajak 10%. Oke, tanggal dikirimnya 17 Januari 2020. Di sini salesman-nya tidak ada, PPN-nya kena 10%, terminnya pun tidak ada. Totalnya 325 dan total pajaknya 325 dan total setelah pajaknya 3.575.000. Oke, kalau sudah seperti ini semua, ini tinggal kita rekam. Oke, setelah itu di sini ada retur penjualan Tuan Rudi, penjualan Tuan Rudi yang tadi, berarti kita retur aja di sini. Nama pelanggannya di sini adalah Tuan Rudi. Nomor fakturnya di sini adalah ini. Nomor SO-nya kita lihat Tuan Rudi ada nggak di sini? Ada ya, yang FJ 1301. Nah, ini di returnya sebanyak berapa? Untuk yang donat, berarti untuk yang Black Forest ini kita hapus aja karena ini kita nggak retur. Yang mau kita retur adalah donatnya. Donat sebesar 4 kita returnya karena di ordernya tadi 20 ya. 20 kita order, kita returnya 4. Ini tanggal 14 Januari 2020. Oke, setelah itu harganya sama, diskonnya nggak ada. Ini kena pajak, diskonnya ini 0 ya karena nggak ada. Ini 48.000 totalnya. Terus tanggal pengirimannya di sini 14 Januari 2020. Salesman-nya adalah Novia. Oke, lalu di sini total setelah pajaknya 52.800, pajaknya 4.800. Oke, totalnya 48.000. Kita nggak kenain diskon ya. Jadi tadi kita nggak ngisi data manual, tapi kita tinggal pilih aja nomor SO-nya di sini untuk yang Tuan Rudi. Ya, kan tadi Tuan Rudi ordernya itu ada 2 di atas kalau nggak salah tuh yang ini Tuan Rudi ya. Donat sama Black Forest. Nah, begitu kita masukin nomor SO-nya di sini, datanya tadi kan ada 2. Satu saya hapus, klik kanan hapus item. Karena yang mau diretur hanya donat. Setelah ini terisi semua, jangan lupa isi kredit debit memonya. Di sini kita isi yang apakah Anda ingin menyesuaikan harga barang? Tidak. Kita rekam. Posting transaksi ini akan menyebabkan piutang usaha minus. Yakin akan melanjutkan? Iya, karena kita akan mengurangi semuanya dari piutang usaha. Tadi Tuan Rudi itu belinya nggak secara tunai. Terus dia retur. Kita punya piutang nih. Piutangnya sebesar 905.000 nambah. Tapi setelah kita retur nanti piutangnya akan berkurang sebesar 52.800. Ini iya. Oke, kalau sudah. Transaksi selanjutnya adalah penjualan kepada toko makmur. Ini kita ke invoice. Ini kita cari toko makmur di sini. Toko makmur belum ada, berarti kita bikin baru lagi dengan C06. CO06. Toko makmur. Terus di sini nomor fakturnya. Tanggalnya adalah 14 Januari 2020. Ini tidak secara tunai ya, berarti bisa kita langsung masukin aja BJ01. Di sini dikirimnya sebanyak 30. Kena diskon 2% dan kena pajaknya 10%. Lalu kode yang keduanya di sini
Kode keduanya adalah BJ03 untuk donat, dan di sini donatnya di sell sebanyak 40 unit. Ini 2, kena PPN 10%. Oke, tanggal pengirimannya 14 Januari 2020, salesman-nya di sini nggak ada. Lalu total setelah PPN-nya menjadi 1.390.620. Pajaknya adalah 126.420. Oke, ini kalau sudah selesai, bisa kita klik rekam. Nah, transaksi selanjutnya di tanggal 15 Januari 2020, membayar biaya listrik, ini kita ke kas dan bank. Membayar biaya listrik melalui kas. Oke, ini kita kas. Penerimanya adalah PLN. PLN di sini belum ada, berarti kita harus bikin baru. Dengan tipenya adalah other, karena dia PLN. Ini O02 PLN. Tadi O01 sudah ya. O01 itu kalau nggak salah untuk CV Prima, dan ini O02 untuk PLN. Lalu di sini nomornya. Dan tanggalnya 15 Januari 2020. Di sini adalah biaya listrik. Berarti kita tinggal cari aja biaya listrik di akun biaya. Oke, beban listrik sebesar 2 juta. Nah, ini kalau sudah, tinggal kita klik rekam. Oke, transaksi selanjutnya adalah perusahaan membeli persediaan bahan secara tunai dari toko bintang. Secara tunai berarti melalui bank. Dan di sini kita membeli persediaan, berarti ke pembelian, tambah data, kepada toko bintang. Oke, nomor ininya adalah PM1501 di tanggal 15 Januari 2020. Secara tunainya jangan lupa di checklist. Nomor barangnya adalah B01, B02, B03. Sebanyak 5 karung. Diskon kita dapat 2%. Dan total pajaknya kena ya 10%. Di sini nggak ada keterangan pajaknya, tapi ini kena pajak sebanyak 10%. Sorry, ini nggak kena pajak. Kita coba dulu ya. Sepertinya sih ini tidak kena pajak. Jadi PPN-nya kita no tax aja. Lalu B02 di sini mentega. Ini sebanyak 10. Kena diskon 2%. Dan yang terakhir B03 di sini telur sebanyak 100. Kena diskonnya 2%. Nah, di sini 842.800 dan ada diskon. Berarti ini semua nggak kena pajak ya. Karena di sini nggak ada keterangan kena pajak, PPN-nya nggak ada. Biasanya ada PPN di sini, tapi ini nggak ada. Walaupun tadi di ketentuan soal dia ada keterangan ketentuan perusahaan dia ada keterangan semuanya kena pajak baik pembelian atau penjualan. Tapi karena di bukti transaksinya ini nggak ada, berarti kita nggak kenain pajak. Nah, ini nanti bakal jadi pertanyaan nih. Harusnya sih kena pajak ya. Nah, nggak apa-apa, kita sesuaikan sama bukti transaksinya aja. Kalau udah, ini jangan lupa diganti melalui Bank Mandiri, karena semua transaksi penjualan pembelian yang tunai itu melalui Bank Mandiri. Nah, kalau sudah, tinggal diklik rekam. Dan transaksi selanjutnya adalah 16 Januari, perusahaan membayar hutang kepada toko Sanko dengan cek giro. Nah, ini pembayaran hutang kepadanya toko Sanko di sini melalui Bank Mandiri. Oke. Nomor referensinya kita ubah dulu. Tanggalnya di sini ada 16 Januari 2020. Ini membayar hutang transaksi invoice USC 02. Nah, tinggal kita pilih invoice-nya aja di sini. Untuk jumlah dibayarnya sebesar 2 juta. Lalu di sini sebesarnya 2 juta juga. Dan ini menggunakan giro. Ya, gironya di checklist. Kalau sudah, ini kita rekam. Nomor gironya adalah CG001 dan tanggal gironya adalah 30 Januari 2020. Ya. Kalau sudah, kita oke. Ingin merubah tanggal transaksi ini tidak? Oke, selesai. Untuk transaksi di tanggal 12.
Di nomor 12 di tanggal 16 Januari 2020. Di nomor 13, perusahaan memberikan pesanan paket kue kepada toko Citra atas transaksi tanggal 14 Januari 2020. Berarti ini pengiriman penjualan ya, pengiriman barang. Namanya adalah toko Citra. Di sini nomor fakturnya adalah FP1701. Dan nomor SO-nya tinggal kita pilih yang tadi. Dan ini tadi di tanggal 14 Januari ini order penjualan toko Arta ya, dan berarti di sini di nomor 13 ini toko Arta ya, berarti ini bukan toko Citra, ini ada kesalahan. Toko Arta, lalu tanggalnya adalah 17 Januari 2020. Dan di sini ini semuanya sudah sesuai, diskonnya dia dapat 2%. Totalnya jadi 3503.500. Ini pembelian pesanan, PPN-nya kena 10%, dikirimnya tanggal 17 Januari 2020. Kalau sudah, ini kita lihat saldo terhutangnya ke piutang. Dan kalau sudah seperti ini, kita klik rekam. Baik, untuk selanjutnya di tanggal 17 Januari, transaksi nomor 14. Di sini pemesanan pembuatan kue pernikahan dengan tunai. Berarti di sini kita mesen ya. Mesan masuknya ke invoice. Nah, di sini karena dia secara tunai, jangan lupa di checklist tunainya. Lalu nama pelanggannya di sini adalah Nona Widi. Kalau Nona Widi-nya belum ada, berarti kita buat baru lagi dengan ID-nya CO07. Oke, kalau sudah kita rekam aja. Terus kita pilih nama customernya, lalu nomor fakturnya jangan lupa dimasukin. Dan di sini tanggal fakturnya 17 Januari 2020. Untuk barangnya di sini adalah PJ02. Kue pernikahan sebanyak 1. Ada diskon tidak ada, di sini kena pajak 10%. Setelah itu untuk tanggal pengirimannya di tanggal 19 Januari 2020. Beda 2 hari ya. Bagian penjualannya Novia. Nah, ini transaksinya secara tunai. Kalau tunai itu berarti masuknya dia ke dalam Bank Mandiri. Oke, kita lanjutkan. Setelah semuanya terinput datanya, tinggal kita klik rekam. Ini nominalnya belum muncul ya. Sampai muncul dulu seperti ini, baru kita klik rekam. Nah, selanjutnya di transaksi nomor 15, tanggal 18 Januari 2020, order penjualan kepada Toko Flow. Kita masuk ke order penjualan. Nama pelanggannya di sini adalah Toko Flow. Nomor SO-nya di sini adalah OP 1801, tanggalnya 18 Januari 2020. Terus untuk barangnya di sini ada 3 ya, BJ01, 03 dan 04. Kita input dulu semuanya sesuai dengan yang ada di bukti transaksinya. Kuantitinya 30, 15 dan 5. Di sini kena pajak juga 10%.
Oke, lalu kita lihat lagi di sini pengirimannya tanggal 19 Januari, bagian penjualannya Novia. Untuk terminnya tidak ada karena COD, dan totalnya adalah 1.914.000. Oke, kalau ini sudah selesai semua, bisa langsung kita klik rekam. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 16 di tanggal 19 Januari 2020. Pengiriman barang atas transaksi 18 Januari 2020 yang barusan kita proses di nomor 15, dibayarnya secara lunas, berarti cash dan atau tunai. Ya, di sini kalau untuk pembayaran tunai kita nggak bisa masuk ke dalam pengiriman barang. Kenapa? Karena di sini nggak ada keterangan untuk tunainya. Sedangkan kita masuknya kemana? Ke invoice penjualan. Untuk di invoice penjualan ini kita tinggal pilih toko flow-nya, lalu nomor fakturnya kita masukkan di sini, dan nomor SO-nya tinggal kita pilih aja yang tadi. Datanya kan langsung masuk ya. Nah, ini tinggal kita ganti tanggalnya di 19 Januari 2020. Dan tunainya jangan lupa di checklist karena kita menerima dananya secara lunas tadi ya. Pengirimannya di sini 19 Januari, oke, salesman-nya Novia, semuanya kena pajak dan totalnya sekian. Ini masuknya ke dalam Bank Mandiri lagi karena dia melakukan pembayarannya secara tunai. Kalau sudah semuanya seperti ini, tinggal kita rekam. Oke, selanjutnya di transaksi nomor 17 tanggal 19 Januari 2020, pemesanan pembuatan kue ulang tahun dengan tunai. Nah, di sini kita toko Nonarina memesan kue ulang tahun ke kita dengan pembayarannya secara tunai, tapi biasanya kalau kita ada pesanan itu masuknya ke order ya. Jadi ke order penjualan, tapi di sini untuk di order penjualan itu tidak ada yang namanya tunai. Nah, kita masuknya kemana? Itu ke invoice. Setelah kita masuknya ke invoice, baru kita input datanya seperti biasa ya. Jadi kayak penjualan biasa, walaupun dia tulisannya di sini pemesanan, karena order itu nggak ada secara tunai. Nah, di sini tinggal kita proses aja karena Nonarina belum ada, berarti kita harus membuat data pelanggan baru dengan kodenya CO08. Kita buat dulu. Oke, tinggal kita pilih Nonarinanya. Nomor fakturnya jangan lupa diisi. Tanggalnya kita ganti di sini 19 Januari 2020. Tunainya di checklist ya karena dia secara tunai. Barangnya itu adalah PJ01 atau kue ulang tahun. Dikirimnya sebanyak 1. Diskonnya nggak ada, dia kena pajak 10%. Untuk tanggal pengirimannya 20 Januari 2020 dan salesman-nya Novia. Dan karena ini secara tunai, berarti semuanya masuk lagi ke dalam Bank Mandiri. Kalau sudah semuanya seperti ini, bisa kita rekam. Oke, proses selanjutnya itu ada di transaksi nomor 18 tanggal 20 Januari 2020, membayar gaji karyawan. Di sini ada bukti kas keluar melalui Bank Mandiri membayar gaji karyawan ya. Nah, di sini kita masuknya mau kemana? Karena di sini nominalnya 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000. Oke, ini bisa kita masukkan ke dalam kas dan bank, lalu kas keluar. Lalu di sini kita bisa proses bukti kas keluarnya. Nomornya di sini ada GJ 2001. Penerimanya di sini adalah dibayarkan atas nama Nurmala. Ya, di sini dibayarkannya atas nama Nurmala, berarti penerimanya Nurmala doang. Ya, walaupun nanti keterangannya di sini adalah membayar gaji karyawan, terus ada Novian, Nurmala, dan Yanti.
Oke, masing-masing 1.200.000. Ini melalui Bank Mandiri di tanggal 20 Januari 2020. Kodenya di sini sudah pasti adalah beban gaji dan upah. Totalnya di sini 3.600.000. Oke, ini diklik. Kalau tampilannya sudah seperti ini, silakan sudah boleh direkam. Dibayarkannya hanya atas nama Nurmala ya, berarti nanti Nurmala yang koordinir buat bagiin ke Novia dan Yanti. Oke, kita rekam aja. Nah, kalau sudah selesai transaksi nomor 19, penerimaan piutang dari toko Arta di sini berarti kita masuk ke dalam penjualan, pembayaran piutang. Ini kita klik baru. Penerimaan piutangnya melalui bank dari mana? Dari toko Arta. Tanggalnya 25 Januari 2020. Untuk nomor referensinya di sini DC2501. Keterangannya jangan lupa di-input juga. Nomor invoice-nya di sini adalah INV01. Oke, sebesarnya jangan lupa di checklist. Kalau sudah semuanya di-input tampilannya seperti ini, silakan diklik rekam. Lalu transaksi selanjutnya di nomor 20. Penerimaan piutang dari Nona Hesti. Ini juga sama ya, masih di sini pembayaran piutang. Ini tinggal kita cari aja si Nona Hestinya. Lalu melalui bank juga di sini paling yang kita ganti hanyalah nomor referensinya aja. Serta tanggalnya itu di 28 Januari 2020. Dan nomor invoice-nya kita pilih Nona Hesti ini FK0601. Ini keterangannya kita masukin aja. Lalu sebesarnya jangan lupa kita checklist atau diklik biar tampil. Totalnya yang dibayar adalah 3.300.000. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, silakan klik rekam. Nah, proses selanjutnya di transaksi nomor 21, pencairan giro tanggal 16 Januari 2020, nomor gironya CG001. Ini tadi giro keluar atau giro masuk ya? Kita cek di sini. Sepertinya giro keluar. Ini kita coba lihat. Oke, ini ya tadi CG001. Ini kita minta cairin. Klik kanan aja, giro cair. Nah, ini nomor ceknya masih sama, CP01. Tanggalnya aja yang kita ubah, 30.01.2020. Untuk semuanya ini masih sama, jumlah dibayarnya pun juga 2 juta. Jadi kalau giro cair hanya ngubah tanggal aja. Kalau sudah kita klik rekam. Oke, nah terus di tanggal 31 Januari transaksi nomor 22 mencatat gaji yang belum dibayar. Ini adalah bukti memorial. Kalau bukti memorial itu sudah pasti masuknya ke dalam jurnal umum di sini. Nah, nomor memorialnya di sini jangan lupa ditulis. Lalu di sini tanggalnya 31 Januari 2020. Untuk keterangannya di sini ini ya, keterangannya mencatat gaji yang belum dibayar pada bulan Desember. Oke, ini kita tulis aja keterangannya di sini. Lalu untuk kodenya sendiri di sini karena membayar beban gaji yang belum mencatat gaji yang belum dibayar pada bulan Desember, berarti kita kena beban nih ya. Kita kena beban terus utangnya juga nambah. Berarti beban gaji dan upah sebesar 3 juta rupiah, serta di bawahnya ini adalah utang gaji dan upah. Utang gaji ya, sama aja sih, 3 juta rupiah sampai balance-nya 0. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, silakan kita klik rekam. At last, yang terakhir, tampilkan laporan neraca, laporan laba rugi standar. Tanggal 31 Januari 2020, perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan. Oke, kita tutup buku, tapi tampilkan dulu laporan neraca, laporan laba rugi standar. Nah, ini kita tampilkan dulu di laporan. Kita coba lihat di laporan keuangan, ini ada neraca
Neracanya ini neraca saldo boleh, neraca ini juga boleh, neraca standar. Nah, kita coba dulu untuk di neraca saldonya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini akan saya tampilkan aja. Nanti setelah ini saya tampilkan neraca biasa, neraca standarnya, baru laporan laba ruginya. Oke, ini neraca saldonya. Sekarang kita akan neraca standar. Setelah neraca standar, kita ke laporan laba rugi standar. Oke, di sini perusahaan mengalami rugi ya sebanyak Rp5.254.400 gitu. Jadi teman-teman sama atau enggak nih ruginya dengan saya? Nah, kalau sudah, proses selanjutnya adalah tanggal 31 Januari 2020 perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan. Oke, kita tutup buku dulu di sini. Tutup buku akhir bulan. Nah, kalau udah tutup buku akhir bulan ini nanti neraca saldonya akan neraca saldo Februari, terus semua penyusutannya akan masuk ke dalam Februari, serta kita nggak bisa lagi ya posting transaksi di bulan Januari, hanya di bulan Februari aja. Backup data Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku ini, lanjutkan. Kalau saya sih nggak perlu saya backup, ini kita langsung iya aja. Yang dibutuhkan untuk tutup buku akhir bulan ini fasilitas otomatisnya, hitung buat jurnal penyusutan aset, hitung ulang saldo akun, hitung ulang saldo barang, revaluasi valuta asingnya ini kita unchecklist aja, baru kita proses, karena kita nggak pakai mata uang asing ya. Transaksi penyusutan aset telah diposting pada bulan sebelumnya. Klik yes untuk menghapus jurnal penyusutan yang ada dan buat transaksi penyusutan baru. Klik no untuk melanjutkan tutup buku tanpa memposting transaksi penyusutan. Nah, ini kita yes aja. Nah, ini kita diminta hitung ulang saldo akhir akun. Ini kita oke. Pastikan tidak ada user lain. Lanjutkan proses penghitungan saldo akhir bulan Januari. Iya. Pastikan tidak ada user lain lagi. Dan lakukan proses perhitungan saldo akhir akun bulan Februari. Iya. Oke, saldo persediaannya sudah benar. Dan kita sudah melakukan tutup buku ya. Jadi tutup bukunya sudah selesai. Nah, di sini sekarang perusahaannya ini sudah mulai masuk ke dalam bulan Februari. Gitu. Jadi ini adalah neraca saldo di bulan Februari. Bisa kita lihat nanti di laporannya, di neraca saldonya di sini. Kita masuk ke bulan Februari ya, neraca saldonya. Nah, ini neraca saldo nih. Neraca saldo yang ada di bulan Februari. Ini kan hasil akhir dari neraca saldo bulan Januari kemarin ya. Jadi dia bakal masuk ke dalam neraca saldo awal bulan Februari. Oke, baik, mungkin segitu aja untuk video pembahasan pertemuan ini yang lumayan panjang. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan pada video ini, karena ada beberapa yang berbeda dari pertemuan yang sudah dibahas di pertemuan 2 sampai 5 gitu ya. Dan bahkan ada yang baru juga ya di sini, terutama jenis usahanya kita pilih usaha restoran kalau sebelumnya kita perdagangan umum. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan saja ke saya untuk mahasiswa saya lewat diskusi WA group, ataupun yang di luar mahasiswa saya bisa chat aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya balas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang membingungkan ataupun salah, atau ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya untuk pembahasan di pertemuan ke-9.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.